Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi pokok yang akan kita pelajari yaitu unsur intrinsik cerita pendek. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, saksikan video ini sampai akhir ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. 2. Siswa mampu menuliskan unsur intrinsik dari cerita yang dibaca. Nah, anak-anak, kita langsung saja belajar materi menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng ya. Pernahkah kalian menilai atau mengapresiasi suatu karya? Masih ingatkah kalian? Pada tema 3 kemarin, kalian sudah belajar tentang mengapresiasi karya seni. Dalam tema 4 kali ini, kita akan menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca dongeng Pemulung yang Mujur dalam buku paket tema 4 halaman 80 sampai 83. Ketika kalian membaca dongeng tersebut, silakan kalian pause atau menghentikan video ini terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membaca dongeng Pemulung yang Mujur? Apabila kalian sudah membacanya, silakan kalian isi kejadian menarik yang terdapat dalam dongeng tersebut di dalam buku paket tema 4 halaman 83. Di situ dituliskan ada 4 kejadian menarik. Bu Yuli akan memberikan satu contoh pendapat dari Bu Yuli berdasarkan kejadian menarik di dalam dongeng Pemulung yang Mujur. Yang pertama, sang pemulung menemukan pundi emas milik saudagar kaya, lalu ia mengembalikannya. Menurut Bu Yuli, saya setuju karena sang pemulung telah melakukan kejujuran, karena pemulung mengembalikan pundi emas milik saudagar kaya. Nah, tugas kalian yaitu mengisi kotak nomor 3, 2, 3, dan 4 ya. Anak-anak, ketika memberi komentar pada sebuah cerita, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang santun, supaya orang yang kalian komentari tidak tersinggung. Yang kedua, gunakanlah bahasa yang efektif dan komunikatif, sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, berikan komentar disertai alasan yang kuat beserta faktanya, agar orang menerima komentar dapat menerimanya secara objektif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar materi yang kedua, menuliskan unsur intrinsik dari cerita yang dibaca. Tahukah kalian apa pengertian unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Pada umumnya, unsur intrinsik dalam sebuah cerita terdiri atas tokoh dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Untuk lebih jelasnya mengenai unsur intrinsik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan?
Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Nah, berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh sentral yang berperan penting dalam cerita. Tokoh ini juga sering ditampilkan dalam cerita. Sedangkan tokoh figuran atau tokoh pendukung yaitu tokoh yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Selain berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, juga ada tokoh berdasarkan penentuan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Penentuan watak atau sifat tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada protagonis, yaitu tokoh yang menjadi pemeran utama dan mempunyai sifat baik. Misalkan bijaksana, rajin menabung, rajin menolong, suka menolong, jujur, dan dermawan. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran utama, tetapi yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir yaitu tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Unsur intrinsik selanjutnya ada alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada bagian tengah atau konflik, yang terakhir ada bagian akhir. Kita bahas bagian awal ya. Bagian awal yaitu biasanya berisi pemaparan awal bagaimana cerita itu bermula. Yang kedua, bagian tengah atau konflik. Biasanya berisi konflik atau pertikaian yang terjadi dalam cerita. Bagian akhir yaitu biasanya berisi penyelesaian konflik yang terjadi. Unsur intrinsik selanjutnya ada latar. Latar merupakan informasi waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Biasanya, pesan moral disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerpen tersebut. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita, perhatikanlah pemaparan contoh menentukan unsur intrinsik cerita pemulung yang mujur berikut ini ya. Yang pertama kalian lakukan yaitu tentukan tokoh dan penokohan dalam cerita pendek yang kalian baca. Dalam cerita pemulung yang mujur, tokoh utamanya yaitu ada pemulung dan saudagar kaya. Mengapa pemulung dan saudagar kaya merupakan tokoh utama? Karena pemulung dan saudagar kaya sering ditampilkan atau disebutkan dalam cerita tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemulung dan saudagar kaya merupakan tokoh utama. Yang selanjutnya yaitu tokoh pendukung. Tokoh pendukung dalam cerita pemulung yang mujur adalah warga, pelayan saudagar kaya, raja, dan hakim istana. Mengapa warga, pelayan saudagar kaya, raja, dan hakim istana sebagai tokoh pendukung? Karena tokoh tersebut hanya memberikan warna dalam cerita tersebut. Nah, berdasarkan cerita tersebut, sifat tokohnya yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Ada pemulung. Pemulung memiliki
sifat jujur, sabar, dan pemaaf. Saudagar kaya memiliki sifat licik, ingkar janji, pembohong. Sedangkan raja memiliki sikap adil, bijaksana, dan berwibawa. Dan selanjutnya ada hakim istana yang memiliki sifat adil. Nah, selanjutnya tentukan alurnya. Berdasarkan cerita tersebut, awal ceritanya yaitu saudagar kaya mengadakan sayembara bagi siapa saja yang menemukan sebuah pundi yang berisi emas akan diberikan separuh isi pundi tersebut. Sedangkan konfliknya yaitu pemulung menemukan pundi berisi emas milik saudagar kaya. Namun saudagar kaya berbuat licik atau mempunyai ide licik supaya ia tidak menyerahkan sebagian emasnya kepada pemulung. Lalu akhir cerita, saudagar kaya mengakui kejahatannya dan pemulung berhak mendapatkan separuh dari isi pundi. Nah, selanjutnya tentukan latarnya. Latar dibagi menjadi 3, ada latar waktu. Latar waktu ini berisi waktu terjadinya cerita tersebut. Di dalam cerita Pemulung yang Mujur tidak diceritakan secara spesifik kapan waktu terjadinya cerita tersebut, tapi hanya ditulis suatu hari, jadi waktunya adalah suatu hari. Nah, sedangkan latar suasananya yaitu tenang, damai, lalu gempar dan tegang. Nah, yang ketiga ada latar tempat cerita. Dalam dongeng tersebut dijelaskan secara spesifik latar tempat terjadinya cerita. Ada sebuah kerajaan kecil, tumpukan sampah dekat pelabuhan ketika pemulung menemukan pundi saudagar kaya, dan yang terakhir ada di dalam ruang sidang ketika saudagar kaya mendapatkan sidang dari raja. Nah, yang ketiga atau selanjutnya ada amanat atau pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil atau dipetik dari cerita Pemulung yang Mujur adalah apabila sudah berjanji harus ditepati, jangan mengingkari apalagi berbohong. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yaitu cerita Pemulung yang Mujur. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menuliskan komentar dalam sebuah cerita dan menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Apabila kalian sudah paham, tugas kalian selanjutnya yaitu yang pertama, menentukan pendapat kejadian menarik berdasarkan cerita Pemulung yang Mujur di dalam buku tema 4 halaman 83. Yang kedua, tentukan unsur intrinsik cerita Semut dan Beruang di dalam buku tema 4 halaman 111 sampai 113 ya. Tulislah jawaban kalian di buku tulis. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian agar dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.